Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam bagi yang mendengarkannya sesuai. Eh, jadi kami kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah teknologi pengolahan daging dan susu. Nah, kelompok kami yaitu kelompok 2 ini akan membahas mengenai keju, mulai dari pengertian, manfaat, jenis-jenis cara pembuatan, penyimpanan, dan lain sebagainya. Sebelum ke situ, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fadilah Bifanani dengan NIM V1822026 dan teman-teman saya bisa next. Ananda Putri Anggraini dengan NIM V1822007. Saya Devi Triadina Putri dengan NIMSI 1822020. Saya dengan Febri Putri Utami dengan NIM V1822029. Saya Laura Amanda Putri Subagia dengan NIM V1822041. Saya Lintanur Alfi Dewi dengan NIM V1822043. Baik, demikian itu perkenalan dari kami. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh rekan saya. Silahkan. Nah, apa sih itu keju sendiri? Keju itu berasal dari kata yang dari bahasa Latin yaitu caseus yang artinya fermentasi menjadi asam. Nah, keju sendiri itu adalah produk olahan susu yang dibuat dengan menggumpalkan protein susu atau kasein. Nah, keju sendiri itu memiliki berbagai rasa, tekstur, dan bentuk dan dibuat dengan cara membekukan susu, kemudian menghilangkan whey-nya. Keju itu merupakan sumber kalsium dan protein yang melimpah, tetapi juga tinggi lemak, jenuh, dan natrium. Keju itu sendiri dibuat dengan susu dari berbagai jenis hewan, termasuk sapi, domba, kambing, dan kerbau, dan diproduksi dalam berbagai jenis di seluruh dunia. Next. Oke, tadi udah dijelasin apa itu keju. Di sini aku mau jelasin tentang kegunaan atau manfaat keju itu. Yang pertama, keju itu mengandung protein, lemak, mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium. Dan tentunya terdapat vitamin juga, termasuk vitamin A, K2, B2, B12, dan folat. Selanjutnya, keju juga mengandung probiotik dan molekul bioaktif seperti peptida bioaktif, lactoferrin, dan asam lemak rantai pendek. Mengonsumsi keju dapat menurunkan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular atau CVD dan penyakit jantung koroner atau CHD dengan ketentuan mengonsumsi keju itu pada dalam kapasitas yang cukup, maksudnya tidak berlebihan ataupun kekurangan. Kalau kelebihan, mengonsumsi keju bisa mengakibatkan penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi karena di dalam keju itu mengandung lemak jenuh dan sodium. Next. Baik, nah selanjutnya adalah jenis-jenis keju. Nah, keju sendiri memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu ini, mungkin udah umum yang ditampilkan di sini, yaitu yang pertama keju cheddar. Keju cheddar ini merupakan jenis keju yang berasal dari Inggris dan terbuat dari susu sapi yang telah melalui proses pasteurisasi. Keju ini memiliki tekstur cenderung keras, kemudian berwarnanya itu putih pucat, lalu memiliki rasa yang tajam dan gurih. Keju cheddar ini biasanya digunakan untuk taburan bahan isian, bahan utama untuk membuat kue,
dan kreasi makanan lainnya. Selanjutnya jenis yang kedua adalah keju mozzarella. Mungkin sekarang banyak disukai oleh kalangan muda ya. Keju mozzarella ini merupakan keju yang lunak, berasal dari Italia, dan proses pembuatannya itu tidak melalui tahap pematangan, sehingga termasuk keju yang segar. Keju ini dibuat dari susu sapi atau susu kerbau. Ya, dan memiliki tekstur lembut serta elastis. Keju mozzarella ini memiliki dua jenis lagi, terbagi menjadi dua jenis, yaitu keju yang segar dan kering. Mozzarella yang segar itu cocok untuk dikonsumsi sebagai bagian dari hidangan. Kemudian kalau keju mozzarella yang kering itu cocok sebagai topik masakan seperti pizza, pasta, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis keju yang lain. Yang ketiga itu keju Gouda. Keju Gouda merupakan keju semi keras asal Belanda yang terbuat dari susu sapi segar atau susu skim. Proses pembuatan keju Gouda meliputi pengasaman, pemeraman selama 1 hingga 36 bulan, dan pengawatan pada suhu maksimal 10 derajat Celcius. Keju Gouda menjadi pilihan yang lebih aman bagi orang yang intoleransi laktosa karena kandungan karbohidratnya sangat kecil. Kemudian ada keju Parmigiano, Reggiano, atau Parmesan. Keju ini merupakan keju Italia yang keras dan granular yang terbuat dari susu sapi mentah. Keju ini diproduksi di daerah geografis tertentu seperti Italia, termasuk Provinsi Parma, Reggio Emilia, dan Modena. Yang terakhir yaitu keju Emmental, merupakan keju Swiss berwarna kuning, keras sedang yang terbuat dari susu sapi tidak dipasteurisasi. Keju ini memiliki ciri khas lubang-lubang besar yang terbentuk selama proses fermentasi. Keju ini memiliki rasa gurih namun lembut dan cita rasa khas yang manis dan beraroma kacang. Next. Selanjutnya ada karakteristik sensoris produk yang baik, yaitu berwarna kuning, kenyal saat ditekan, tekstur lembut, aroma khas susu. Next. Selanjutnya ada komposisi kimia atau gizi pada keju. Senyawa-senyawa pada asam lemak, amino, keton, asam amino bebas, alkohol, aldehida, lakton, senyawa belerang. Selanjutnya, mikroba dalam keju, produksi senyawa rasa, memberi berbagai rasa pada beberapa varian keju. Selanjutnya ada zat gizi, yaitu dengan protein 12-16%, lemak 0,0-12%, kalsium 0,8%, vitamin A 0,1%, dan riboflavin 2,8%. Next. Selanjutnya terdapat proses pembuatan produk. Di sini tadi sudah dijelaskan terdapat beberapa jenis keju. Nah, kelompok kami hanya mengambil 2 contoh untuk proses pembuatannya, yaitu keju mozzarella dan keju Gouda. Nah, pertama proses pembuatan keju mozzarella diawali dengan pemanasan, lalu pemuluran, pengulenan, dan yang terakhir penggaraman dan pencetakan. Proses pemanasan keju mozzarella biasanya dilakukan pada suhu 70 hingga 85 derajat Celcius. Lalu pemuluran dapat menghasilkan tekstur yang baik. Tekstur tersebut sesuai dengan keinginan masing-masing orang.
Lalu ulenan dapat dilakukan sampai halus. Pemuluran tadi dilakukan dalam air panas sampai diperoleh produk dengan karakteristik yang lunak dan elastis. Selanjutnya, proses pembuatan produk pada keju Gouda. Yang pertama itu pasteurisasi susu mentah. Yang kedua, penambahan kultur. Selanjutnya, penambahan rennet agar kental jadi dadi. Kemudian, pemotongan dadi. Setelah itu, perebusan dadi dan diaduk. Kemudian, pembilasan dadi agar laktosanya hilang. Langkah terakhir yaitu perendaman keju dengan air garam sebelum pelapisan lilin food grade. Nah, dua karakteristik utama pada keju Gouda adalah rasa yang manis dan kelembapan yang rendah. Untuk mendapatkan kualitas seperti ini, dadi kemudian direbus dengan air panas dan diaduk. Teknik ini merupakan salah satu cara menyingkirkan uap air dari dadi. Next. Selanjutnya, deskripsi tentang penyimpanan dan kerusakan produk pada dua jenis keju tadi. Yang pertama, pada keju mozzarella. Keju mozzarella dapat disimpan selama 28 hari setelah kemasan dibuka. Nah, keju mozzarella dapat disimpan dengan plastik wrap. Apabila kemasan plastik wrap tersebut dibuka, akan tercium bau busuk. Lalu, ciri kerusakan pada keju mozzarella dapat dilihat dengan pada kemasan akan mengeluarkan gas. Lalu tumbuh jamur tersebut berwarna hijau atau putih atau kehitaman. Lalu dapat timbul bau busuk. Bau busuk tersebut saat kemasan dibuka. Lalu penyebab kerusakan dipengaruhi oleh yang pertama faktor manusia. Faktor manusia yang dimaksudkan yaitu tidak memenuhi SOP yang berlaku. SOP yang berlaku pada saat proses pembuatan di proses produksi dapat kesalahan-kesalahan dari faktor manusia atau tidak higienis. Yang kedua, suhu pembuatan tidak optimal. Suhu yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu pemakaian bahan baku yang kurang tepat. Selanjutnya pemakaian alat yang kurang tepat. Selanjutnya proses pembuatan kurang tepat dan kerusakan mesin. Mesin dapat rusak apabila tidak diteliti oleh para pekerja dan tidak diawasi secara langsung. Untuk keju Gouda, yang pertama waktu penyimpanan disimpan dalam wadah rapat atau dapat divakum. Jadi keju ini itu harus disimpan dalam wadah yang benar-benar rapat dan harus memastikan dengan suhu ruangan tersebut. Habis itu kemasan dengan kemasan aluminium foil. Apabila tidak ada wadah yang rapat atau tidak ada yang bisa untuk divakum, itu bisa dikemas dengan kemasan aluminium foil atau plastik saran. Dan juga keju ini agar bisa lebih tahan lama, simpannya itu pada lemari es. Setelah itu, ciri kerusakan pada keju Gouda yang pertama berubah warna. Apabila keju itu terdapat bercak atau titik-titik kehitaman atau titik keputihan, itu termasuk keju sudah mengalami kerusakan atau itu termasuk dengan jamur. Habis itu keju ini juga akan berlendir dan lembek. Penyebabnya karena proses pasteurisasi susu tidak sempurna, bisa karena terlalu panas ataupun panasnya tidak sesuai. Bisa terjadi kontaminasi juga, sanitasi yang tidak optimal karena alat atau tempat saat pembuatan keju Gouda itu tidak
bersih ataupun tidak steril, dan penyebab yang lain karena adanya bakteri monositogenes penyebab resisten terhadap desinfektan. Baik. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini referensi-referensi yang kami pakai buat menyampaikan materi-materi tadi berasal dari referensi ini, jurnal-jurnal ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai keju, yaitu tugas teknologi daging susu, pengolahan daging dan susu. Banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.